Bismillah. Yes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin yang kami hormati, ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita lanjutkan kaji kita pada kitab Himpunan Putusan Tarjih di Kitabul Iman yang kami lanjutkan. Yang lalu sudah sampai pada rukun iman yang kedua, makhluk yang namanya malaikah, yang malaikat. Namun kan langsung kami bacakan di sini setelah ada mukororot atau catatan atau peringatan, ya, tanbih atau perhatian, ya. Di tanbih ini majelis tarjih mengutipkan, menasihatkan gitu, bahwa lam yutolib nallah bi anna'lama mahiyatal malaikah bal amaronallah bil iman bi wujudihim, ya. Jadi Allah itu tidak memberi tugas kepada kita dalam putusan tadi ini untuk, ya, manuh mengenal kepada malaikat. Apa itu mengenal dalam artian apa, wanuh, ya, wanuh atau serawung dengan malaikat, ya, kita hanya diminta oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui malaikat adalah makhluk Allah, yang makhluk gaib, yang tugasnya selalu patuh kepada Allah Ta'ala, dan jumlahnya hanya Allah yang tahu gitu. Namun di tanbih ini Rasulullah Muhammad SAW yang disimpulkan oleh para ulama tentang nasihatnya kepada bab iman itu dikutip sebagai berikut atau diputuskan sebagai berikut. Oleh Allah kita tidak dituntut untuk mengetahui hakikat malaikat. Jadi Allah tidak membebani kita kecuali yang sudah kita baca, yang tahu. Malaikat itu kayak apa, lanang wedok dan sebagainya, itu bukan urusan kita. Maka ditegaskan kita hanya diperintahkan agar percaya akan adanya. Yang pokok yang orang beriman itu percaya apa? Percaya pada Allah, percaya pada adanya ada milik malaikat. Dan ini termasuk dituntut tidak jelimet ngonceki kawruh bab malaikat. Ya, yang pokok-pokok yang dalilnya sahih, ya, kalau disebut ya sudah. Kalau ini senenggon masalah gaib, nun sewu, kita bukan angkat tangan, tapi kita serahkan urusannya pada makhluk-makhluk gaib itu untuk ngatur diri dan sebagainya. Sedangkan tugas kita ya mengetahui saja, mengetahui. Jadi kita yang dituntut oleh Allah pada peringatan ini sebagai mukmin itu ya percaya kepada Allah, percaya bahwa Allah mempunyai makhluk-makhluk yang punya tugas macam-macam. Ya, ini peringatan mulai dari Jibril, Mikail dan seterusnya. Israfil punya tugas macam-macam. Nah, kemudian oleh Rasulullah Muhammad disimpulkan malaikat ini bisa berganti-ganti wujud, tapi tidak pada wujud yang asli. Ini memang disebutkan malaikat punya sayap-sayap, ya, namun tidak setiap malaikat itu kemudian sayapnya ini dipakai. Jadi, salah satu contoh ketika Rasulullah didatangi oleh, ya, ternyata Jibril itu yang menjadi tokohnya sahabat yang ada yang meriwayatkan hadis itu, yaitu hadis Umar bin Khattab. Ya, ini Umar ini ketika berada di hadapan Rasulullah kedatangan, ya, ternyata setelah singkat kata ternyata malaikat, ya, ternyata malaikat, tapi dalam wujud manusia. Nah, kita hanya diminta untuk mengimani itu. Kalau di Quran disebutkan malaikat itu punya sayap sekian menurut derajatnya. Lebih dari itu, kata para ulama ini, kita tidak diperintahkan tentang bagaimana wujud
bagaimana misalnya yang dilibat mangane piye, nyandangi piye, bukan urusan kita. Sedangkan yang kita juga tidak ditugasi aku pengen ketemu malaikat. Aku kok pengen ketemu karo malaikat toh. Apa boleh itu? Nah, kalau di dalam tuntunan yang di Muhammadiyah tidak perlu, karena kita tidak punya beban, tidak ada tugas dari Allah dan Rasul untuk serawung dekat dengan malaikat. Percaya sih iya, tapi nanti tugas kita masing-masing. Manusia memakmurkan bumi, malaikat makhluk yang gaib gitu. Ya, tapi enenge kudu dipercaya tenang. Jadi dalam peringatan ini disebutkan bahwa yang bisa diterima berita tentang malaikat ini adalah kalau waqat tawataro khobaru dzalika wala yumkinuna an nasifal malaikah illa bima warata anil maksum sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, sebagai seorang warga Muhammadiyah, kita tidak punya ditugasi untuk mengenal lebih dekat malaikat, mengenal lebih dekat ngerti ya, pada malaikat tidak, tapi tugas kita hanya mempercayai. Adapun malaikat wujud asli ada Allahnya Rasulullah yang pernah ya. Tapi kalau yang wujud manusia ya itu tadi, kalau sahabat-sahabat ngadep Rasulullah ada datang orang yang pakai pakaian putih-putih dan seterusnya. Wah, itu ternyata malaikat. Artinya ya bareng diberitahu oleh Rasulullah. Maka itulah tentang hal ini kita kembalikan pada prinsip dasar yang tertulis oleh Allah ya, oleh Allah kita tidak dituntut untuk mengetahui hakikat malaikat, dan kita hanya diperintahkan untuk percaya. Ya. Alhamdulillah kalau sampai ada yang pernah tadi tonton ke diperlihatkan malaikat, sebetulnya nambah kandel imane, tidak benar menuhankan malaikat. Salah kita tafsirik nanti malaikat yang punya kemampuan yang seperti itu benar dipertuhan. Baiklah, di dalam keimanan ini memang termaktub ini pada angka 1 di surah 31 tentang hal keimanan ini. Beritanya ini adalah harus disyaratkan telah mutawatir dan meyakinkan. Hal yang mutawatir tentang malaikat wajib kita percayai. Tapi pernik-pernik kayak apa pakai sayap atau kawan, karena dulu ada yang pernah jual gambar tuh, jadi ini gambar malaikat pakai sayap. Ya memang malaikat disebutkan pakai sayap. Dalam Al-Quran disebutkan ada yang satu, ada yang dua gitu. Tapi sayapnya kayak apa ya? Ya Nabi yang pernah disuruh melihat ketika Isra dan Mi'raj. Ya, ternyata malaikat sendiri merasa ya, terlalu besar fisiknya, maka kemudian ya, beliau si malaikat ini kalau muncul di hadapan orang itu wujudnya manusia seperti itu. Yang pernah melihat langsung karena Rasulullah itu, Jibril itu sayapnya ketika membentang di langit ngebaki langit. Nah, kemudian di dalam muqarrarat ini, di dalam putusan ini tadi tentang malaikat, mari kita percayakan